Kisah Para Rasul 14 ayat 8-10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Menjadi lumpuh tentu sangatlah tidak enak, apalagi melihat orang lain yang juga lumpuh. Namun untuk menolong mereka, kita perlu memperlengkapi diri kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dan siap untuk menolong mereka yang lumpuh. Seperti Paulus yang tetap terus berjalan maju melakukan tugasnya. Rohnya tidak bisa dilumpuhkan oleh dunia. Berbicara tentang lumpuh bukan hanya sekedar lumpuh fisik saja, tetapi lumpuh secara rohani. Oleh sebab itu, jangan biarkan kelumpuhan rohani terjadi pada diri kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Percayalah bahwa Dia telah berjanji akan terus menuntun kita di setiap langkah hidup kita. Masalah dan rintangan akan selalu ada. Namun dengan hati yang bersyukur, roh kita tidak akan padam, karena cara pandang kita akan selaras dan mengerti skenario Tuhan. Teruslah berjalan maju, agar kita tidak terjatuh, dan jangan biarkan musuh menginjak-injak kita. Sadari bahwa kita adalah prajuritnya Tuhan, maka mari kobarkan terus roh kita. Jangan biarkan padam, dan biarlah kita selalu siap untuk bertempur, siap menyingkirkan segala hal-hal yang menghalangi. Mari kita sama-sama bangkitkan mereka, bangkitkan kota kita, bangkitkan negeri kita, kuatkan roh kita masing-masing, jangan menjadi lumpuh. Percaya, karena Tuhan sudah memampukan kita. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan terus mau percayakan kita dengan tugas yang luar biasa. Maka dari itu, jemaat Tuhan, mari kita bangkitkan yang lumpuh. Visi 2024, Raise the Paralyzed.
kita agungkan Dia. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kami datang membawa hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Lakukan hal yang besar. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau bertahta di tempat ini Tuhan, di atas pujian umat-Mu. Kami angkat suara kami. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku.
kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Sebab mukjizat Tuhan masih ada. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Tuhan yang bertahta, berkuasa selama-lamanya ya Tuhan. Bagi anak domba
kita di dalam Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari berikan senyum kanan kiri. Kita punya Tuhan yang selalu menjadi pilihan bagi kita. Kita mau belajar untuk menyanyi bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Engkau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihan-Mu. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Engkau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan
memuji Tuhan? Yang benar. Semangat memuji Tuhan. Kita mau menyatukan suara kita dengan surga, amin. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati.
sebentar kita akan disuguhkan oleh drama persembahan dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens, dan juga anak-anak youth. Ayo nak, kalau sudah siap gigi, langsung ke kamar. Besok kan kamu sekolah, jangan tidur malam-malam. Aku udah sikat gigi, Pak. Aku mau bobo, tapi bacain aku cerita dulu ya. Iya, sini papa bacain cerita buat kamu. Judulnya apa, Pak? Nih, coba kamu baca. Judulnya I I Can can Walk. walk. Apa coba artinya? Aku bisa terbang. Salah dong. Coba, walk artinya apa? Jalan. Pinter anak papa. Ayo, Pak. Bacain. Oke. Pada suatu hari, di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam ajaib. Namanya kolam Bethesda. Katanya, kalau air di kolam itu bergoncang, artinya ada malaikat turun. Jadi, orang pertama paling cepat masuk ke kolam itu pasti sembuh. Makanya, banyak banget orang sakit yang nunggu di sekeliling kolam. Ada yang buta, yang lumpuh, yang gak punya tangan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau aku pilek, terus aku berenang di Bethesda, bisa sembuh? Bisa dong, tapi kamu harus paling cepat nyemplung ke kolam itu. Aku bisa. Kemarin aku juara lomba lari di sekolah. Kalau gitu, pasti kamu sembuh. Tapi coba kamu pikirin, gimana kalau ada orang lumpuh di situ? Kan dia nggak bisa jalan, nggak bisa lari. Oh iya, kasihan ya, Pak. Berarti harus ada yang bantuin dia ya? Iya nak, sayangnya waktu itu nggak ada orang yang mau bantuin dia. Jadi si orang lumpuh itu sampai 38 tahun masih nunggu orang buat bantuin dia. 38 tahun. Aku 8 tahun. Berarti orang lumpuhnya udah jadi om-om kayak papa. Oh, enggak dong. Papa kan masih muda, belum om-om. Papa lanjut dulu ya ceritanya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke sana. Waktu Tuhan Yesus lihat si om yang lumpuh itu, Tuhan Yesus tahu kalau si om sudah lama lumpuhnya. Terus Yesus bilang, "Apakah kamu mau sembuh?" Mau. Si om yang lumpuh itu malah bilang, "Tuhan, gak ada orang yang bantuin aku turun ke kolam pas kolamnya goncang. Jadi orang lain selalu duluan masuk ke kolam. Sementara aku gak ada yang bantu, jadi aku sampai sekarang masih belum sembuh." Nah, kata kamu, Yesus bakal ngapain? Yesus bantuin si om masuk ke kolamnya. Salah. Yang Yesus lakuin lebih keren. Yesus cuma bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Terus orangnya langsung bisa berdiri dan bisa jalan. Keren gak? Keren kan? Keren. He can walk. Hore. Udah selesai ceritanya. Keren ya Tuhan Yesus. Kadang kita kayak si om yang lumpuh tadi. Kita nunggu orang lain bantuin kita supaya kita dapat mujizat. Padahal mujizat itu gak tergantung sama orang loh. Kayak si om yang lumpuh, waktu Yesus suruh jalan, dia gak perlu masuk ke kolam Bethesda buat sembuh. Mujizat terjadi waktu kita taat sama perkataan Tuhan dan gak mengandalkan bantuan orang lain. Udah, sekarang tidur ya. Udah malam nih. Lagi, satu cerita lagi please. Satu lagi ya. Habis itu Bobo. Yang ini judulnya I Can Walk Too. Kok sama lagi? Beda sayang. Makanya dengerin dulu. Pada suatu hari, Paulus sama Barnabas lagi keliling-keliling kota untuk memberitakan Injil.
Yesusnya mana, Pak? Ini kan ceritanya beda. Udah bukan tentang Yesus. Yesusnya udah naik ke surga. Tapi Yesus kasih super power buat pengikutnya. Namanya Roh Kudus. Wow, jadi kuat ya. Bisa lawanin orang. Bisa larinya cepat. Kalau berantem, menang dong. Bukan. Super powernya bukan buat berantem dong. Tapi buat nyembuhin orang. Musir setan. Bantuin orang-orang supaya bisa percaya Yesus juga. Kayak Paulus sama Barnabas nih. Oh gitu. Jadi Paulus sama Barnabas ngapain? Waktu itu Paulus sama Barnabas beritain Injil tuh gak gampang loh. Banyak orang yang gak suka kalau mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu di Ikonium, Paulus sama Barnabas sampai dilemparin batu. Terus Paulus sama Barnabasnya kesakitan dong. Gak jadi ceritain Yesus. Nah, justru di sini super powernya Paulus. Walaupun udah au, sakitnya dilempar batu, udah berdarah-darah, tapi mereka gak nyerah. Artinya mereka apa coba? Berani. Bener banget. Mereka tetap berani. Mereka nggak stop beritain Injil walaupun banyak orang yang jahatin mereka. Paulus sama Barnabas malah lanjut beritain Injil di Listra. Di Listra mereka ketemu sama orang yang dari bayi sudah lumpuh. Gak bisa jalan juga dong. Kayak om yang di Bethesda tadi. Lumpuh itu artinya bukan cuma nggak bisa jalan. Kayak kamu pas jatuh dari sepeda kan kamu nggak bisa jalan. Tapi kamu nggak lumpuh. Pas lukanya udah kering kan kamu bisa lari-lari lagi. Kalau orang lumpuh itu bener-bener nggak bisa gerakin badannya yang lumpuh. Ada orang yang lumpuh cuma di kakinya, ada yang di tangannya, ada yang sampai semua badannya. Oh gitu, Pak. Kalau gak ada Tuhan Yesus, yang nyembuhin siapa? Kata siapa Yesusnya nggak ada? Kan Yesus selalu nyertain kita. Makanya Yesus kasih super power, Roh Kudus, dalam kita supaya kita juga bisa lakuin apa yang Yesus lakuin. Berarti aku juga bisa dong. Bisa dong. Yeay. Gimana caranya? Caranya kayak Paulus sama Barnabas. Mereka nggak gampang nyerah sama tugas yang udah Tuhan percayain. Makanya waktu mereka lagi nyeritain tentang Yesus, ada orang lumpuh yang dengerin cerita mereka. Si orang lumpuh ini beriman dan percaya akan kuasa Yesus yang juga bisa nyembuhin dia. Waktu Paulus lihat orang ini sungguh-sungguh percayanya, Paulus bilang, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Orang lumpuh ini langsung bisa berdiri dan bisa jalan, bisa lompat, bisa lari. Dia udah nggak lumpuh lagi. Wow. Kamu tahu nggak? Sekarang banyak orang yang masih lumpuh. Hah, siapa aja, Pak? Aku nggak pernah lihat orang yang nggak bisa jalan. Lumpuh itu nggak cuma secara fisik, tapi orang juga bisa lumpuh rohaninya. Orang yang lumpuh rohani biasanya malas doa, malas baca Alkitab, nggak punya semangat. Kadang bahkan dia tahu apa yang harus dia lakuin, tapi nggak melakukannya. Berarti kita juga bisa lumpuh dong, Pak. Kayak kalau malam aku udah ngantuk, aku tahu harusnya doa dulu. Tapi aku nggak mau doa, berarti aku lumpuh rohani. Kalau gitu, kamu harus belajar kayak si orang lumpuh yang beriman ini. Kalau udah tahu yang kamu lakuin nggak baik, jangan kamu terusin. Kalau gitu, mulai sekarang aku nggak mau bolos doa lagi. Aku nggak mau jadi orang lumpuh. Nah, gitu dong. Kita juga bisa Tuhan pakai kayak Paulus dan Barnabas. Asalkan kita sendiri nggak lumpuh. Dan kita berani untuk terus cerita tentang Yesus apapun tantangannya. Aku mau jadi kayak Paulus dan Barnabas. Pasti dong. Udah ya, tadi kan janjinya satu cerita lagi. Sekarang tinggal kamu doa, terus tidur. Good night. Have to live in chains now.
There's a key within your song. So leave the past where it belongs, child, and take a leap into the light. Come find the freedom you were born for, and tell that soul to rise, arise, arise, arise. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Dan dia Allah yang berkuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa kuasa yang dari-Mu Tuhan taruh di dalam setiap kami untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami percaya rancangan-Mu sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
ya Tuhan. Kau yang memberikan kuasa buat setiap kami. Ya raya raya ralabaya ralabaya. Pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Ya rabaya ralabala Mari umat Tuhan yang mau menggenapi firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, sebab Engkau Kau bersama kami. bersama Engkau ada di dalam kami di Tuhan. dalamku, jadi bukti Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kiranya ujian ini menjadi bukan hanya sebuah lantunan kata-kata, tetapi merupakan komitmen kami di hadapan-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau beri kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh membangkitkan lumpuh. Kami membangkitkan orang-orang yang mengalami hari ini ketidakberdayaan. Karena kami percaya untuk itulah kami dipanggil. Tolong kami Tuhan, karena kami percaya di luar sana ada orang-orang yang menantikan kuasa kebangkitan yang membangkitkan orang lumpuh itu dari kehidupan kami semua. Tolong kami Tuhan Yesus, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Mari Engkau nyatakan menjadi isi hati-Mu, sehingga kami semakin mantap untuk kami boleh mengikut Engkau, bahkan menjadi pelaku, bahkan yang menggenapi firman-Mu. Berbicaralah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya di acara istimewa ini, yaitu Natal. Ya, saya percaya semua kita hadir, kita menantikan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di momentum Natal ini seringkali Tuhan banyak berbicara dalam kehidupan setiap pribadi. Dan tentunya sebenarnya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita bahkan mungkin setiap hari. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tadi pembacaan Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10,
Itu merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya ada dua peristiwa yang penting di kota Listra terjadi, ya. Yang pertama adalah orang lumpuh berjalan ini, saudara. Yang kedua adalah pertemuan Paulus dengan Timotius, di mana Timotius ini lahir dari keluarga mamanya Yahudi, papanya Yunani, gitu saudara ya kan. Jadi disinilah Paulus bertemu dengan Timotius. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa kelumpuhan itu bisa terjadi, tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal. Secara esensi ataupun secara mendasar adalah bukan hanya bicara kelumpuhan secara fisik, tetapi ketika orang tahu kebenaran tapi tidak mampu melakukannya, tidak mau melakukannya, disitulah terjadi kelumpuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga tidak ada kekuatan dan kegairahan untuk mentaati Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa melihat lagi ayat tadi saudara ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Di tema kita sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Gembala, yaitu apa saudara? Raise the paralyzed. Ya, artinya apa? Bangkitkan orang-orang yang lumpuh. Artinya gereja sekarang bukan lagi duduk diam mendengar firman Tuhan, tetapi gereja pergi untuk melakukan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja perlu melakukan hal yang demikian. Nah kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan saudara ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi orang ini belum punya gambaran, dia bisa lihat orang berjalan tapi dia tidak pernah mengalaminya. Tentunya ini menjadi sebuah tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya, apalagi dalam masa pertumbuhan. Ketika dia lihat temannya berlari, dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia lihat temannya bermain bersama-sama, dia tidak bisa melakukannya. Ketika temannya pergi ke suatu tempat yang lebih jauh atau ke daerah perbukitan bermain atau juga kejar-kejaran dengan teman-teman yang lain, dia tidak bisa melakukannya. Karena apa? Dia lumpuh, lemah kakinya sejak lahir, saudara ya kan? Ya, nah ayat yang 9 dikatakan, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Sampai di sini kita sepakat bahwa kuasa Kristus itu membangkitkan orang lumpuh. Bukan hanya membangkitkan tetapi menguatkan kakinya sehingga dapat berfungsi secara normal. Amin saudara. Percayakah saudara kuasa itu juga sama terjadi dalam hari ini. Pada masa sekarang. Karena Yesus tidak pernah berubah. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini. Mujizat bisa terjadi. Tidak berpijak saudara punya pengalaman atau tidak. Setuju nggak? Kalau sudah punya pengalaman biasanya lebih gampang dong untuk percaya saudara. Oh Tuhan juga udah pernah hal ini kok tolong saya waktu masa lalu ya. Tuhan pasti tolong saya juga nanti. Tapi ini enggak. Dia tidak pernah berjalan. Sejak lahir lumpuh. Mujizat itu tidak berpijak dari pengalaman masa lalu. Yang kedua adalah mujizat itu terjadi sebab firman-Nya tidak pernah berubah. Amin. Firman-Nya itu tidak pernah berubah. Dikatakan oleh Yesus, dikatakan oleh Paulus, kuasanya sama. Siapapun yang mengatakan firman, saya mau katakan pada saudara, firman itu tidak berubah. Dia bisa mampu menciptakan, menyembuhkan, menghidupkan, memulihkan. Kemudian mujizat itu terjadi. Ada kesiapan, kalau dari cerita ini saudara, ada kesiapan orang untuk menerimanya. Yang setuju katakan amin. Kecuali di dalam kasus orang lumpuh yang digotong 4 orang. Karena orang itu udah gak bisa ngapa-ngapain. Persiapannya dia rebahan di dekat rumah yang Yesus di mana berbicara di situ. Ya. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, kemudian yang berikutnya, mujizat terjadi. Karena apa lagi? Karena ada masalah. Setuju gak? Saudara mau mengalami mujizat? Saudara mau mengalami masalah? Saya tanya lagi saudara ya kan. Supaya cengli nih.
Ya kan? Amin. Saudara rindu terjadi mujizat? Jawabnya agak ragu-ragu saudara, ya kan? Karena pertanyaan kedua nih pasti menjebak nih. Saudara mau mujizat terjadi, amin? Saudara-saudara mau ada masalah? Wah, haleluya, agak-agak lembut sedikit. Enggak apa-apa. Yang pertama dijawab dengan ketukan 4/4, saudara, ya kan? Yang kedua dijawab dengan ketukan 3/4, enggak ada masalah. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada masalah berarti tidak ada mujizat. Setuju nggak? Paradigmanya harus dirubah. Ketika saudara mengalami permasalahan, saya mau katakan milikilah pengharapan bahwa itulah kesempatan Tuhan mau melakukan mujizat. Katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara berada di dalam masalah, pergumulan dan sebagainya, saya mau katakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya mujizat masih bisa terjadi. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau mujizat terjadi ketika kita bertemu dengan orang yang punya masalah. Ya, seringkali kita suka ketemu dengan orang yang menyenangkan kita. Kalau datang, Shalom, apa kabar? Lalu menguatkan kita gitu saudara, ya kan. Tapi ketika orang tuh datang dengan masalah, rasanya aduh, masalah saya aja nih belum selesai. Iya kan? Pergumulan belum selesai. Ya, masih banyak nih, masih numpuk nih. Ada antriannya nih, masalahnya belum selesai. Apalagi didatangi oleh orang bermasalah. Saudara ya. Tetapi justru disitulah ada kesempatan di mana kita dapat mengalami dan melihat mujizat. Paulus dan Barnabas punya masalah enggak? Punya saudara. Masih bengep saudara. Tahu bengep? Bengkak, benjol, bekas dirajam dengan batu. Ya, tadi tuh ada tuh sampai merah-merah mukanya. Ya. Merah-merah, hitam segala macam, cuman bedanya enggak benjol saudara ya. Nah saudara yang enggak dalam Tuhan, ada masalah? Ada. Terancam? Amin. Ketika gereja hanya sibuk menangani masalahnya sendiri, gereja nggak bisa lihat masalah di luar. Sehingga gereja tidak menjawab kenapa gereja ada di muka bumi ini. Katakan amin. Saudara yang nggak dalam Tuhan, kemarin saya ke Lampung saudara. Ada gereja yang pernah kita bantu saudara ya. Dan dia udah lama minta saya ke sana 5 tahun yang lalu sebelum pandemik. Ya. Saya bilang oke deh tahun ini saya sempatkan deh ke sana gitu. Kesanalah saudara, 3 malam lah gitu saudara ya kan. 1 malam di Bandar Lampung, 2 malam tempat dia. Lalu dia cerita bagaimana pergumulan gereja di kampung dan sebagainya saudara ya kan. Lalu apa yang dia hadapi. Saya bilang begini, Pak, gereja harus bisa membakar api iman di dalam hati jemaat. Amin. Karena kalau hati jemaat tidak lagi ada api iman, itu kumpulan sosial. Cuman dilingkupi situasi rohani. Kalau ketemu shalom. Amin. Kalau habis ketemuan ada doa berkat. Tapi sudah tidak ada api iman yang ada di dalam gereja tersebut. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau di gereja masih ada pergumulan dan permasalahan, saya katakan mari libatkan jemaat sehingga apa? Iman, api iman itu tetap nyala di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang diimani pasti terjadi. Amin. Nah saudara yang dalam Tuhan, ada juga gereja-gereja yang mapan. Sudah tidak lagi ada permasalahan di dalam. Akibatnya apa saudara? Hanya menghidupi ritual, ibadah, rutin. Sehingga apa? Gereja nggak bawa dampak apa-apa. Dampaknya hanya sekedar lingkup jemaatnya saja. Sangat sedikit orang-orang diinjili oleh gereja tersebut. Karena apa saudara? Karena gereja sudah nyaman, sudah mapan. Sehingga apa? Tidak perlu lagi menjangkau keluar. Tidak perlu lagi berdoa terlalu ngotot di hadapan Tuhan. Karena apa? Api imannya sudah mulai padam. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, kalau hal ini terjadi dalam gereja, ini sangat berbahaya. Ya, mari kita akan lihat, saya membuat satu quote saudara ya. Mujizat semata-mata karena anugerah Tuhan, amin. Kalau ada orang bisa membuat mujizat, kayaknya itu bisa-bisa bukan dari Tuhan. Amin. Mujizat itu dari anugerah Tuhan. Tetapi orang percaya perlu mempersiapkan diri untuk mengalaminya. Terjadi mujizat atau tidak, yang penting persiapkan diri. Yang setuju katakan amin.
Sebab Tuhan bisa membuat mujizat dengan cara yang berbeda. Ya. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana kalau kita mau menjadi orang yang membangkitkan orang yang lumpuh, kita terlebih dahulu perlu mengalami yang namanya dibangkitkan dari kelumpuhan. Setuju nggak? Amin saudara. Tadi dikatakan bagaimana kita bisa membangkitkan orang lumpuh sedangkan kita sendiri juga lumpuh gitu. Lumpuh itu bukan fisik ya, tadi saya katakan ya. Artinya ketidakmampuan untuk taat juga itu bisa mengalami kelumpuhan gitu saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah si orang ini saudara, dia hadir di dalam ibadah. Ya, dikatakan begini dalam ayat firman Tuhan ya. Kalau kita lihat, Kisah Para Rasul 14 ayat 9a. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Ia duduk mendengarkan, artinya apa? Dia hadir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali orang Kristen datang ke gereja, ya. Dia duduk dalam ruang ibadah, wujudnya ada, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Sehingga apa saudara? Sehingga sulit sekali untuk menyerap apa yang datang daripada Tuhan. Sehingga sulit sekali untuk menyerap apa yang menjadi visi gereja tersebut. Sehingga sulit sekali untuk menyerap dan melakukan apa yang Tuhan mau katakan. Karena apa? Fisiknya ada saudara, tetapi pikirannya tidak hadir dalam gereja. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk menyerap kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya ingat sekali ketika menerima visi dari Tuhan. Itu membutuhkan waktu saudara. Untuk jemaat bisa tangkap. Karena apa? Karena pertama daya tangkapnya beda-beda. Kemudian juga tingkat rohaninya juga beda-beda. Tetapi ada juga orang yang datang ke gereja. Wujudnya datang tetapi tidak hadir dalam gereja. Karena apa? Pikirannya pergi kemana-mana. Ya, makanya saya mau katakan pada saudara. Selayaknya orang Kristen yang datang beribadah itu utuh. Tubuh, jiwa dan rohnya. Amin saudara. Seringkali kenapa pikirannya melayang kemana-mana? Salah satunya adalah bisa karena banyaknya beban pikiran. Setuju ya? Banyaknya beban pikiran. Wah berkecamuk terus gitu. Kemudian yang kedua adalah banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah rencana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah saudara ada satu contoh. Di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 30, saya potong ayat saja saudara karena kalau diceritakan semua ini akan sangat panjang. Di dalam Yesaya pasal 30 nanti kita akan baca 3 ayat saja 15, 16 dan 18. Saudara menemukan di situ bahwa pada saat itu Yehuda mau diserang oleh bangsa Asyur. Ya. Raja Sanherib sudah mengutus utusannya melihat memperhitungkan kekuatan mereka dan rencananya akan dilakukan penyerangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yehuda pada saat itu mengalami kebingungan yang luar biasa. Padahal di masa lalu saudara, Yehuda menghadapi peperangan dengan bangsa Ethiopia, jumlah pasukannya jauh lebih banyak, yaitu berapa? 1 juta orang. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saudara, dan mereka bisa mengalahkan bangsa Ethiopia itu dengan pasukan yang begitu besar. Ya saya memberikan suara Tuhan kepada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menolak suara itu. Karena apa? Hati mereka sedang menentukan pilihan. Hati mereka sedang menentukan kebijakan. Hati mereka penuh dengan berbagai macam alternatif. Mari kita baca. Ayat yang ke-15. Dikatakan begini saudara. Ya. Jadi katakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya bukan berarti orang tenang lalu kuat, bukan begitu maksudnya. Karena ketika engkau bertobat, hubunganmu beres dengan Tuhan. Ketika engkau tenang, engkau dapat menangkap suara Tuhan. Amin saudara. Lalu dikatakan begini, tetapi kamu enggan. Nah, dikatakan begini ayat 16. Kamu berkata bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, dikatakan. Maka kamu akan lari dan lenyap, kata Tuhan. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, saudara ayat 18 bagus sekali ini.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang sedang overthinking saja Tuhan menantikan, saudara. Kenapa Tuhan menantikan? Silahkan, apa yang menjadi keputusanmu, apa yang menjadi usahamu. Ada kalanya Tuhan biarkan untuk sementara waktu. Tetapi Dia menunggu dengan penuh kasih. Aku akan menolong engkau. Tapi karena hatinya enggan untuk mendengar firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Yehuda sibuk untuk mencari pertolongan. Nah, saya akan bacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, ayat 15. Ya, saya akan bacakan di sini. Ya, karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, dikatakan demikian, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan. Tetapi kamu tidak mau. Makanya tadi saya katakan, marilah kita datang beribadah, bukan hanya duduk tetapi hadir. Memang ada bedanya, Pak? Ada. Banyak orang duduk tapi nggak hadir. Nggak hadirnya apa? Pikirannya mengembara kemana-mana. Ya. Nah, saudara, lalu dikatakan apa lagi di sini? Ayat 16, kamu berkata tidak, kami akan mencari pertolongan dari Mesir. Pada saat itu, saudara, Mesir itu penghasil kuda-kuda tangguh, kuda-kuda untuk peperangan. Ya. Bahkan kuda Arab itu terkenal sekali untuk perlombaan, saudara. Raja-raja Arab banyak bikin penangkaran kuda-kuda Arab. Karena apa? Kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang sangat mahal. Dirawat dengan begitu luar biasa. Bahkan juga punya prestasi yang begitu luar biasa. Dan juga seleksinya kuda-kuda ini. Tidak semua kuda Arab jago semua, saudara. Tapi diseleksi dengan seleksi yang ketat. Mereka berkata, kami akan pergi ke Mesir. Karena di sana supplier kuda terbesar. Kuda perang. Kuda bicara tentang apa, saudara? Kekuatan. Kuda bicara tentang apa? Ketangkasan. Kuda bicara tentang apa? Kecepatan. Bukankah tiga hal ini yang seringkali mewarnai kehidupan kita, saudara? Ya, sehingga apa? Kita lupa bahwa Tuhanlah penentu dari segala keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Kita boleh tangkas, kita sekolah, kita masuk dalam disiplin ilmu, kita punya koneksi, kita belajar sesuatu dari berbagai macam sumber. Yang kedua, kita bisa kuat. Mungkin punya kekuatan financial, kita punya kekuatan karena punya ilmu yang banyak, kita punya kekuatan karena kita punya orang-orang yang luar biasa. Atau kita juga punya kecepatan. Tetapi saya mau kata bersaudara, keberhasilan adalah di tangan Tuhan. Amin. Mereka berpikir demikian, ya. Kamu berkata, tidak, kami akan mencari pertolongan dari Mesir. Kami akan memperoleh kuda-kuda yang cepat untuk kuda perang. Waduh. Sesungguhnya kamu akan lari dengan cepat dan lenyap sebab musuh-musuhmu akan jauh lebih cepat daripadamu. Dan mereka akan mengejar kamu. Perhatikan ayat 18. Namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya. Tuhan tuh mengasihi luar biasa. Amin, saudara. Dia tidak membuang kita ketika kita menolak suaranya. Dia tidak membuang kita ketika kita menepis tangan pertolongannya. Dia tidak membuang kita ketika kita mengabaikan apa yang menjadi rancangan terbaiknya bagi kita. Dia menantikan. Untuk apa, saudara? Mari kita lihat. Namun Tuhan tetap menunggu agar kamu datang kepadanya supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Kata menaklukkan ini artinya apa, saudara? Dia akan melembutkan hatimu untuk memberkati kamu. Artinya apa? Untuk memberikan suaranya kepada kita. Sehingga kita berjalan menurut apa yang Dia tuntunkan dalam hidup kita. Sehingga berkat dan penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Katakan amin. Seperti yang sudah dijanjikannya karena Tuhan setia kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepada untuk mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Bereskan kelumpuhan kita dulu. Baru kita bisa membangkitkan orang lumpuh di luar sana. Amin. Langkah yang pertama adalah hadir di dalam ibadah. Hadir dalam hadirat Tuhan. Hadir dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya duduk dan memperhatikan. Tetapi hadirlah secara utuh tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin.
Nah, yang kedua adalah ia dengar, saudara. Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dapat disembuhkan. Waduh. Ia mendengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua orang yang memiliki fungsi pendengaran normal pasti mendengar. Setuju saudara? Tetapi belum tentu pendengarannya menghasilkan iman. Amin. Kalau saudara pelajari ayatnya dengan teliti, ia duduk mendengarkan dan Paulus, dikatakan apa saudara ketika Paulus berbicara, Paulus menatap dia dan melihat. Ini kan dua kata sebenarnya sepadan saudara. Paulus menatap dia dan melihat. Artinya apa? Saya bisa menatap semua orang, tapi saya bisa melihat satu orang dengan teliti. Artinya apa? Saya bisa menatap semua orang, tapi saya bisa melihat seseorang dengan teliti dan melihat bahwa ini orang antusias enggak ketika dengar firman Tuhan. Menangkap apa yang datang daripada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hadir ibadah bukan hanya sebagai penggembira, tetapi dengan antusias mendengarkan firman Tuhan, mendengar disertai percaya bahwa yang dikatakan adalah benar. Kita perlu mencerna segala yang kita dengar. Yang setuju katakan amin. Apalagi sekarang pengajaran begitu banyak. Yang mirip-mirip Injil ada, tapi bukan Injil. Kita perlu mencerna, tapi mari jangan sampai ketika kita mencerna, pengertian kita dapat, pengetahuan kita dapat, kita udah nggak percaya dengan firman itu bisa berlaku dalam kehidupan kita. Saya punya teman saudara, mungkin bisa dianggap saudara lah karena saudara jauh itu saudara. Tanggal 15 kemarin ketemu, ya. Ketemu ada perayaan ulang tahun dari saudara juga. Terus istrinya ngomong begini, Pak Nathan, dia udah nggak percaya Yesus tuh ada apa enggak, Tuhan tuh ada apa enggak. Hah, kaget juga saya. Karena apa saudara? Karena ini orang, seorang kontraktor, ya. Dia itu dulu pernah ikut salah seorang hamba Tuhan yang pengajar kebenaran yang luar biasa. Kalau dia ke proyek saudara, berangkat tuh jam 5 pagi. Pulang jam 8, jam 9 malam. Di mobilnya itu selalu puterin saudara MP3, MP4. Khotbah dari hamba Tuhan favoritnya dia nih saudara. Berapa lama? 6 tahun. Ngelotok sekali. Kalau ngomong firman Tuhan, keluar Ibrani Yunani. Padahal belum sekolah teologi. Kalau ngomong firman Tuhan, dia tahu celahnya begini, dia tahu celahnya begini. Perjanjian lama, perjanjian baru, kitab para nabi, apa segala macam. Tahu. Saya bilang hebat sekali. Iyalah 6 tahun minimal 6 CD satu hari sudah dapat. Waktu itu masih pakai CD. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan suatu ketika dia ngomong begini. Saya ikut hamba Tuhan itu udah 6 tahun. Tapi kondisi iman saya semakin merosot. Termasuk kondisi finansial dan juga bisnisnya dia makin merosot. Nah, saya bilang ini berarti ada yang salah. Jangan buru-buru nyalain hamba Tuhan loh. Sama kebenaran firman Tuhannya. Coba cek diri kamu baik-baik. Akhirnya saudara, dia tinggalkan hamba Tuhan ini. Dia ikut lagi yang ajaran yang berikutnya. Yang lebih mengutamakan anugerah. Kalau yang tadi kita harus berdarah-berdarah ikut Tuhan. Kalau sekarang semuanya karena anugerah. Semuanya karena udah ikut lagi saudara. Ikut lagi. Kondisinya apakah berubah lebih baik? Enggak saudara. Kondisinya semakin menurun. Makin turun, makin turun, makin turun. Terus istrinya kemarin ngomong sama saya. Tuh Pak, dia udah gak percaya adanya Tuhan. Oh ya, saya tanya sama dia, kenapa? Iya. Saya mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak. Karena firman Tuhan bilang begini. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta di muka bumi ini. Saya pinjam-pinjam uang sama orang. Orang yang takut akan Tuhan akan memberikan utangan atau akan memberi bukan mengutang pada orang lain. Saya ngutang di mana-mana. Dia ngomong begitu. Terus apa? Saya sudah berdoa, saya sudah berseru kepada Tuhan, saya ucapkan firman, saya hafalkan firman Tuhan. Bahkan setiap firman yang saya dapatkan, saya ucapkan dalam doa saya. Tidak terjadi apa-apa. Saya banyak ditipu orang. Bukankah sebenarnya Tuhan membela dan juga melindungi?
Saya mengalami berbagai macam kegagalan ketika saya menangani proyek-proyek yang saya lakukan. Mana ada Tuhan? Gak ada Tuhan. Sampai saya berpikir, dia bilang, jangan-jangan itu adalah dongeng ciptaan orang-orang pada zaman dulu. Ini sampai titik ini kan agak repot, saudara ya. Ya kan? Saudara yang dalam Tuhan, ada satu hal mendasar yang saya temukan dari orang ini selama saya ketemu dia kurang lebih 10 tahun. Setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan dia, waktu dia ibadah, waktu dia diskusi, waktu dia ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan datang dalam kehidupannya, saudara. Dia cerna dan juga dia kulik, saudara. Sakulik-kuliknya, ngerti saudara ya? Artinya apa? Wah, dia teliti detail segala macam, gini-gini segala macam. Ujung-ujungnya yang sesuai dengan kebenaran yang dia punya, dia terima, yang gak sesuai, dia buang. Dan ketika dia dapat pengetahuan, pengertian, titik sampai di situ. Sudah tidak ada lagi yang namanya kepercayaan kepada firman Tuhan. Karena apa? Firman hanya memuaskan kognitifnya atau pengetahuannya saja dan pengertian saja, bukan membangkitkan iman. Itu kata kuncinya saya bilang. Memang sebenarnya ketika saya telusuri, orang ini ketika marah dengan Tuhan saja menganggap Tuhan itu tidak ada. Tapi secara hati nurani dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena kemarahan sepertinya Tuhan itu diam kurang lebih 8 tahun. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, pahami dengan baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, sudahkah kita mendengar dan apa yang kita dengar itu melahirkan iman, bukan hanya pengetahuan dan pengertian. Saudara, saya menemukan ada kurang lebih sekitar 15 nyanyian ziarah di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur ada nyanyian ziarah. Nah saudara, kenapa nyanyian ziarah itu dinyanyikan? Di antaranya apa saudara? Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika apa saudara? Saudara seiman duduk dengan rukun atau berada dalam kesatuan. Itu dinyanyikan bukan dalam rumah ibadah. Kemudian yang berikutnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Itu nyanyian ziarah, tidak dinyanyikan di dalam ruang ibadah. Lalu Mazmur 100, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Itu nyanyian ziarah, bukan dinyanyikan dalam ruang ibadah pada mulanya. Kemudian ada juga Mazmur 122, dikatakan begini, aku bersuka cita ketika ada orang mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu bukan nyanyian dalam ruang ibadah, tapi di luar ruang ibadah. Nyanyian ziarah itu artinya begini, pada saat perayaan-perayaan tertentu di bait Allah dan di rumah Tuhan, saudara, lalu mereka dari segala penjuru datang ke rumah Tuhan itu, sembari mereka berjalan, sembari mereka ngomong, kita masuki gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Sambil mereka ngomong, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Seperti itu. Saudara mengerti artinya nyanyian ziarah? Artinya adalah antusias beribadah, bukan pada saat pujian penyembahan dinaikkan. Amin. Bukan ketika saudara masuk di dalam ruang ibadah. Bukan seperti itu. Tapi antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mendengar firman-Nya. Muncul dari rumah, bahkan dari perjalanan ketika dia menuju ke rumah Tuhan. Sudahkah kita punya antusias untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita? Amin saudara. Itulah yang akan merubah kita. Setiap kelumpuhan-kelumpuhan akan dirubahkan dengan bukan hanya mampu berjalan, tapi melonjak dan berlari. Sehingga kita juga bisa membangkitkan orang yang lumpuh di sekitar kita. Karena apa? Kita antusias dengan Tuhan. Bukan suam-suam kuku. Apalagi banyak doa yang belum terjawab. Apalagi banyak pergumulan yang belum selesai. Apalagi ada banyak harapan yang tidak terlaksana. Perhatikan baik-baik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan antusias. Datanglah beribadah dengan antusias. Karena ketika datang dengan antusias, maka saya percaya yang kita dengar, yang kita pikirkan adalah firman yang disampaikan
Ketika saudara mengalami kebingungan, datang ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tanya, ini benar nggak seperti ini? Ya. Sehingga apa? Sehingga engkau bukan hanya mencari pengetahuan dan pengertian dan itu engkau dapatkan, kau merasa puas. Tapi sudahkah pengetahuan pengertian itu membangkitkan iman dalam diri kita? Itulah yang membuat kelumpuhan yang ada dalam hidup kita berubah menjadi berjalan, berlari, bahkan melompat. Nah, setuju katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membuat satu quote saudara. Ini Mazmur 130 tadi, ini salah satu daripada Mazmur nyanyian ziarah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Waduh. Makanya saya mau katakan gereja harus jadi rumah roti. Di mana firman Tuhan dikumandangkan. Bukan filsafat manusia. Amin saudara. Bukan kata-kata motivasi saja, bukan. Harus firman Tuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri sampaikan kepada jemaat, diekspos untuk jemaat. Sehingga apa? Hati jemaat terarah kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan dan gereja. Tertanam pada gereja lokal itu penting untuk kesehatan kita secara rohani, katakan amin. Tetapi bukan berarti mengkultuskan gereja dan pendetanya. Amin saudara. Pengkultusan ini sangat berbahaya. Karena engkau sudah menukar Tuhan dengan hamba Tuhan. Wah, bahaya sekali. Ya. Nah, saya membuat satu quote begini. Iman tidak kelihatan sebab bertumbuh dalam hati manusia. Setuju saudara ya? Ketika engkau mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus, iman bertumbuh. Tetapi orang beriman terlihat dari mana? Dari responnya terhadap firman Tuhan. Bukan hanya bicara masalah berkata amin dan haleluya. Tapi ketika dia mendengar, dia pegang ini untuk saya. Kelumpuhan hari ini terjadi, tidak akan terjadi lagi. Karena firman datang dalam hidup saya. Amin. Sehingga ketika engkau melihat ada orang-orang yang lumpuh di samping kiri kananmu. Engkau dapat memberikan firman yang sama, yang berkuasa untuk membangkitkan engkau dari kelumpuhan. Firman yang sama itu juga akan menjamah orang itu. Nah saudara, bagian yang terakhir. Kita akan lihat, bagian yang terakhir adalah ia taat. Tadi yang pertama apa saudara? Ia hadir. Sama-sama katakan 2, 3. Ia hadir. Yang kedua, apa? Ya, ia mendengar. Yang ketiga, ia taat. Wah, ya. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya, saudara. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, ya kan? Berdirilah tegak di atas kakimu. Nah, perhatikan baik-baik. Dan artinya apa, saudara? Artinya tindakan selanjutnya dari seorang lumpuh ini yang mendengar firman Tuhan, walaupun dia belum pernah berjalan pada saat itu. Dan apa saudara, sama-sama kita baca 2, 3. Dan orang itu apa? Melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Iman perlu dieksekusi supaya menjadi kenyataan. Amin. Melalui apa? Ketaatan. Belajarlah untuk menjadi taat. Ada ayat firman Tuhan bagus sekali saudara. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa. Tetapi orang yang menaatinya akan mendapat pahala. Pahala itu artinya apa saudara? Artinya sesuatu akibat dari apa yang kita imani. Apa yang kita taati. Mari kita belajar meresponi firman Tuhan. Bukan hanya berkata ya, amin, haleluya. Itu bagus, penting untuk menyemangati orang sekitar kita dan kita sendiri. Tetapi belajarlah untuk membawanya sampai kepada ketaatan. Saya membuat satu quote begini saudara. Ketaatan merupakan jembatan penghubung dari firman yang diimani kepada firman yang dialami. Amin. Mari seberangkan firman itu melalui apa? Iman. Sehingga apa? Iman itu bukan hanya firman itu bukannya diimani. Seberangkan firman itu melalui apa? Tindakan.
Sehingga firman itu bukannya diimani tetapi juga dialami. Saya menutup dengan dua kata. Impress or impact. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini tentunya saudara akan banyak melalui berbagai macam situasi, orang-orang dan juga sejarah. Pernahkah saudara mengingat bahwa siapa Putri Indonesia tahun 2010 saudara? Pasti lupa saudara ya kan? Memang gak pernah baca berita tentang itu misalnya begitu. Atau mungkin saudara tahu siapa orang terkaya di Indonesia tahun 2020. Mungkin ada beberapa di antara kita bisa menyebutkannya. Ya. Tetapi saudara pasti tidak akan pernah bisa lupa dan salah ketika saudara ditanya, siapa guru SMP saudara yang paling berpengaruh dalam hidup saudara? Sehingga engkau dari bandel jadi anak yang rajin. Pasti tahu masing-masing punya itu. Atau di SMA. Siapa orang yang pernah menolong saudara ketika saudara bangkrut, terkapar dan teman-teman menjauhi saudara. Tapi hanya ada satu orang ini yang punya perhatian luar biasa buat saudara. Sehingga engkau bisa bangkit lagi. Pasti saudara ingat. Setuju saudara? Saudara ingat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, impress artinya menumpuk. Menumpuk berbagai macam hal dalam hidup kita untuk kepentingan diri kita. Tetapi impact memberi. Apa yang kita punya, kita berikan. Kita taburkan sehingga berdampak bagi kesejahteraan orang. Amin. Itu impact. Yang kedua, impress itu jauh saudara. Saudara melihat dari panggung yang jauh. Dengan sorot lampu yang luar biasa. Wah, menimbulkan kesan yang luar biasa. Entah itu hamba Tuhan, entah itu artis, entah itu segala macam tampilan. Jauh. Tetapi impact itu dari dekat. Bila saudara ingin memberi dampak dalam kehidupan orang lain, saudara perlu datang dan mendekat. Setuju saudara? Paulus tidak akan pernah bisa melawat orang ini kalau dia datang dari jauh saja. Tapi dia dekat. Yang ketiga, impress adalah miliki, bukan menjadi. Artinya apa? Secara mudah perbedaan antara impress membuat orang terkesan dan impact memberi dampak adalah, pertanyaannya adalah, apakah orang ingin memiliki apa yang kita punya atau orang mau menjadi siapa kita? Atau orang mau menjadi seperti kita? Itu dua hal yang berbeda. Biarkan kita memiliki dampak bagi orang lain. Sehingga orang berkata, aku mau seperti dia. Dan kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, ikutlah aku karena aku pengikut Kristus. Setuju katakan amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Natal ini mempersiapkan kita untuk menjadi impact, bukan hanya impress. Bukan hanya membuat orang terkesan dalam kehidupan kita, melihat kehidupan kita, melihat talent kita, melihat karunia kita, melihat apa yang dapat kita kerjakan. Tapi mereka terdampak dari kehidupan kita, sehingga kita dapat membangkitkan orang-orang yang lumpuh di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Ayo kita katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan, mari buka tanganmu ke arah Tuhan, bersama katakan,
Praise dalam Tuhan. Mari kita cek baik-baik dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Apakah ada kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi yang hari ini belum selesai? Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Hadirlah dalam hadirat Tuhan. Hadirlah ketika dia berbicara. Hadirlah ketika dia melawat umatnya. Dengarkan apa yang dia sampaikan, bukan hanya sebagai pengetahuan dan menambah pengertian, tetapi membangkitkan iman. Milikilah rasa antusias untuk datang kepada Tuhan, membaca firman-Nya dan bersekutu dengan Dia. Dan mari belajar, seberangkan firman yang kau imani menjadi firman yang dialami dengan ketaatan. Jadilah orang yang bukan hanya membawa kesan atau impress bagi orang lain, tapi membawa dampak atau impact bagi orang lain. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan hari ini, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan ref ini sekali lagi. Nanti saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ishak Gunawan. Mari kita bersama-sama naikkan ref ini kembali. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan yang kami boleh terima pada pagi siang hari ini Tuhan. Firman yang disampaikan gak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael Jah. Biarlah pakai menjadi saluran-Mu senantiasa Tuhan. Pakai menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu ya Bapak. Ia dan sisi keluarga dan jemaat yang digembalakan di Jakarta sana Tuhan. Biarlah kami tangkap. Seperti yang kami dengar, kami bukan hanya sekedar datang dan hadir. Tapi kami hadir dan kami dengar firman Tuhan dan kami tangkap. Dan kami responi. Sehingga apa yang kami dengar enggak pernah sia-sia. Kami hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga nyata kami berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami pulang dalam keadaan yang berbeda. Kami pulang dengan sebuah tekad bahwa kami keluar membangkitkan orang-orang yang lumpuh di luar sana. Menjadi alat yang dahsyat di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang sepakat katakan sama-sama. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jutaan umat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah perayaan Natal pada pagi siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi, siang yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, bersama-sama kita mau memuji Tuhan satu kali lagi. Saya percaya ketika kita meninggalkan tempat ini penuh dengan sukacita yang dari surga. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang mau menari dari tempat duduk, silakan menari. Haleluya. Haleluya. Pesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan juga Bapak dan Ibu Gembala dan juga Bapak Pendeta untuk nanti bisa berdiri di depan.